nama saya Putri Vinetri Sasjada dari Fakultas Kedokteran Hewan Universitas Udayana dengan NIM 18095111030. Kali ini saya akan membahas tentang pertumbuhan bakteri, yaitu pada topik 4. Video ini ditujukan untuk memenuhi tugas mata kuliah bakteriologi dan mikologi veteriner. Pertumbuhan dapat didefinisikan sebagai pertambahan jumlah atau volume serta ukuran sel. Pada organisme prokariot, seperti bakteri, pertumbuhan merupakan pertambahan volume, ukuran sel, dan juga pertambahan jumlah sel. Pertumbuhan sel bakteri biasanya mengikuti suatu pola pertumbuhan tertentu berupa kurva pertumbuhan sigmoid. Kurva pertumbuhan bakteri dapat dibagi menjadi 4 fase utama, yaitu fase lag, fase eksponensial atau log phase, fase stasioner, dan fase penurunan populasi atau decline. Fase-fase tersebut mencerminkan keadaan bakteri dalam kultur pada waktu tertentu. Di antara setiap fase, terdapat suatu periode peralihan di mana waktu dapat berlalu sebelum semua sel memasuki fase yang baru. Yang pertama ada fase lag atau fase lamban atau lag phase. Fase ini sudah dimulai saat bakteri pertama kali diinokulasi pada suatu medium pertumbuhan. Fase lag merupakan fase penyesuaian bakteri dengan lingkungan yang baru. Pada fase ini, sel bakteri mulai bertambah sedikit demi sedikit. Yang kedua, ada fase pertumbuhan eksponensial atau fase pertumbuhan cepat atau log phase. Pada fase ini, sel berada dalam keadaan pertumbuhan yang seimbang. Massa dan volume sel meningkat dalam kecepatan yang tetap dan maksimal atau konstan. Ketika derajat pertumbuhan bakteri telah menghasilkan populasi yang maksimum, maka akan terjadi keseimbangan antara jumlah sel yang mati dan jumlah sel yang hidup. Pertumbuhan yang paling pesat terjadi pada fase eksponensial. Yang ketiga ada fase stasioner atau fase statis atau stationary phase. Fase stasioner adalah fase di mana jumlah bakteri yang berkembang biak sama dengan jumlah bakteri yang mengalami kematian. Hal ini disebabkan oleh kemungkinan adanya penumpukan limbah metabolisme, racun, kekurangan nutrien, dan perubahan kondisi pada lingkungan. Tetapi pada fase ini pertumbuhan sel yang masih hidup lebih banyak dibandingkan jumlah yang mati. Fase yang keempat adalah fase penurunan populasi atau decline. Ditandai dengan jumlah sel yang mati lebih banyak dibandingkan sel yang hidup. Hal ini disebabkan oleh nutrien yang semakin menurun atau bahkan habis. Energi cadangan di dalam sel juga habis dan terkumpulnya produk limbah. Peranan bakteri antara lain pembusukan, pembuatan makanan dan minuman, berperan dalam siklus nitrogen, penyubur tanah, penghasil antibiotik, pembuatan zat kimia, dan penelitian rekayasa genetika. Faktor-faktor yang mempengaruhi pertumbuhan bakteri antara lain, yang pertama adalah air. Air merupakan pengantar semua bahan gizi yang diperlukan sel dan untuk membuang semua zat-zat yang tidak diperlukan keluar sel. Air diperlukan dalam pertumbuhan dan perkembangan. Air merupakan 70% penyusun sel dan bagian terbesar dalam protoplasma. Yang kedua, ada garam-garam anorganik. Diperlukan untuk mempertahankan keadaan koloidal dan tekanan osmotik di dalam sel, untuk memelihara keseimbangan asam basa dan berfungsi sebagai bagian enzim atau sebagai aktivator reaksi enzim. Yang ketiga ada suhu. Suhu merupakan salah satu faktor lingkungan yang berpengaruh terhadap pertumbuhan mikroba. Setiap mikroba mempunyai kisaran suhu dan suhu optimum tertentu untuk pertumbuhannya. Berdasarkan kisaran suhu pertumbuhan, mikroba dibedakan atas 3 kelompok, yaitu psikrofilik, tumbuh pada suhu negatif 5 sampai 30 derajat Celcius dengan suhu optimum 10 sampai 20 derajat Celcius. Yang kedua ada mesofilik, tumbuh pada suhu 5 sampai 60 derajat Celcius dengan suhu optimum 25 sampai 40 derajat Celcius. Yang terakhir ada termofilik, tumbuh pada suhu 40 sampai 80 derajat Celcius dengan suhu optimum 55 sampai 65 derajat Celcius. Yang keempat ada tingkat keasaman atau pH. Kebanyakan mikroba tumbuh baik pada pH sekitar netral dan pH 4,6 sampai 7,0 merupakan kondisi optimum untuk pertumbuhan bakteri. Kebanyakan kuman patogen mempunyai pH optimum 7,2 sampai 7,6. Yang kelima adalah oksigen. Mikroba mempunyai kebutuhan oksigen yang berbeda-beda untuk pertumbuhannya. Berdasarkan keperluan akan oksigen, kuman dibagi menjadi 5 golongan, yaitu
Yang keenam ada karbon dioksida. Karbon dioksida diperlukan dalam proses-proses sintesa dengan timbulnya asimilasi karbon dioksida dari dalam sel. Berdasarkan jenis sumbernya yang diperlukan, kuman dibagi menjadi dua golongan, yaitu yang ketujuh ada tekanan osmotik. Halofilik, kuman yang memerlukan kadar garam tinggi untuk pertumbuhannya. Osmofilik, kuman yang dalam pertumbuhannya memerlukan tekanan osmotik yang tinggi. Jika kuman berada dalam larutan hipotonis, akan mengakibatkan plasmoptosis. Jika kuman berada dalam larutan hipertomis, akan mengakibatkan plasmolosis. Kedelapan ada mineral. Selain karbon dan nitrogen, sel-sel hidup memerlukan sejumlah mineral-mineral, antara lain belerang. Belerang merupakan komponen substansi sel. Sebagian sel sulfur sebagai H2S, tetapi kebanyakan mengambilnya dalam bentuk SO4 atau sulfat. Fosfor PO4 diperlukan sebagai komponen asam-asam nukleat dan berupa koenzim. Aktivator enzim, sejumlah mineral diperlukan sebagai aktivator enzim seperti Mg, Fe, juga K dan Ca. Yang kesembilan ada sumber nitrogen. Banyak isi sel terutama protein mengandung nitrogen. Nitrogen mencapai 10% berat kering sel kuman. Kebanyakan mikroorganisme dapat menggunakan NH3 sebagai satu-satunya sumber nitrogen. Sekian video kali ini, terima kasih telah menonton.